Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih senantiasa tanpa henti selalu menganugerahkan kepada kita nikmat-Nya yang tidak ada batasnya. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan segala nikmat-Nya kepada kita, yang dengan itu semua kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Alhamdulillah yang saat ini kita sudah berada di hari ke-19 dari bulan suci Ramadan. Yang itu artinya bulan suci Ramadan ini sudah pergi meninggalkan kita sebanyak 18 hari. 18 hari bulan Ramadan sudah pergi meninggalkan kita semua, yang tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah kita lewati sebanyak 18 hari tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan darinya. Dan begitu pun kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, kebaikan kita, amal soleh kita yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap bisa melanjutkan melakukan ibadah puasa Ramadan ini sampai tuntas nantinya sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Dan kita juga mohon kepada Allah agar supaya kita diberikan kemudahan, agar kita dibimbing oleh Allah untuk tetap bisa melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita untuk masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Ini adalah suatu kesempatan untuk kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Karena amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Maka hendaknya mari kita terus tingkatkan lagi ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, karena hanya tinggal 10 atau 11 hari saja lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita hanya bisa berharap kepada Allah agar tetap diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, agar bisa melaksanakan ibadah puasa ini sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Maka hendaknya kita yang berpuasa harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Ya.
banyak sekali hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Seperti makan dan minum itu adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Akan tetapi tidak hanya kita meninggalkan, menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Akan tetapi hendaknya kita juga harus bisa menghindari hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa yang sedang kita lakukan. Agar apa? Agar kita berpuasa itu ada nilainya di hadapan Allah. Agar apa? Agar puasa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Apa gunanya kita berpuasa kalau hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus? Akan tetapi jauh daripada itu, harapan dari kita berpuasa itu adalah agar dapat menjadikan diri kita orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Agar puasa yang kita lakukan ini dapat membuat diri kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah puasa yang kita lakukan ini dapat menjadikan diri kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dapat menjadikan diri kita lebih takut lagi kalau sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih menjadikan diri kita ini takut lagi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, jangan sampai kita tinggalkan. Itulah tujuan daripada puasa, yaitu dapat menjadikan diri seseorang, dapat menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita harus, supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang memang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa yang kita sedang lakukan ini. Agar kita berpuasa tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Makanya ya, banyak sekali orang yang berpuasa akan tetapi kata Rasulullah hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Apa gunanya kita berpuasa kalau cuma mendapatkan lapar dan haus? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang sedang dia lakukan itu, illal ju' wal 'atash, kecuali orang tersebut hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Makanya hendaknya kita tahu apa saja yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala dari puasa yang sedang kita lakukan. Salah satunya adalah yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan dari pahala puasa yang sedang kita lakukan ialah ucapan-ucapan yang kotor. Salah satu hal yang dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan pahala puasa itu adalah ucapan-ucapan yang tidak baik, mencaci maki, namimah, memfitnah, meribah, membicarakan orang lain, hal-hal ucapan kotor. Hal-hal yang seperti itu, seperti ucapan yang kotor, membicarakan orang lain, hal-hal yang seperti itu dapat mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala puasa yang sedang kita lakukan seperti ini. Ya, di antaranya adalah ucapan-ucapan kotor. Ya. Hendaknya orang yang berpuasa, hendaknya orang yang sedang berpuasa, kita yang saat ini sedang melakukan ibadah puasa, hendaknya kita hindari jangan sampai melakukan atau berucap dengan ucapan yang kotor. Karena ucapan yang kotor, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah salah satu hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa yang sedang kita lakukan. Maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita jaga diri kita. Kita tahan lisan kita agar jangan sampai mengucapkan sesuatu dari lisan kita dan ucapan itu kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur," kata Rasulullah. Ya. "Man lam yada' qaula zur." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan keji, ya. Ucapan keji, mengatakan sesuatu yang keji, mengatakan sesuatu yang kotor, ucapannya kotor, ya, yang dikatakannya ucapan-ucapan yang keji. Malam yada qaula zur, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang keji, ucapan yang kotor, mencaci maki, menfitnah, meribah dan sebagainya. Pokoknya ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan kotor seperti itu, kata Rasulullah, wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu wa syarabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan keji, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor, berbicara kotor, ucapan yang keluar dari lisannya selalu ucapan-ucapan yang keji, perkataan-perkataan yang kotor, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udahlah mengucapkan yang kotor, berkata kotor, pekerjaannya kotor, ucapannya kotor, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh, ya, Allah tidak butuh orang itu, ya, fi ayyada'a ta'am wa syarabu, Allah tidak butuh kepada orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Allah tidak butuh kepada orang tersebut meninggalkan makan dan minum. Artinya dia meninggalkan makan di siang hari, meninggalkan minum di siang hari, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada orang tersebut meninggalkan makan. Allah tidak butuh kepada orang tersebut meninggalkan minum di siang hari. Artinya Allah tidak membutuhkan puasa dari orang yang selalu berucap dengan ucapan keji. Allah tidak butuh puasanya orang yang selalu mengatakan sesuatu yang kotor. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada orang yang selalu kalau berbicara pembicaraannya selalu kotor, ucapannya ucapan keji. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa dari orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya orang yang kalau ketika dia berpuasa akan tetapi ucapannya yang diucapkan selalu ucapan-ucapan keji, yang dikatakannya selalu perkataan-perkataan kotor. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita, agar senantiasa menjauhkan lisan kita untuk berkata yang keji, untuk mengucapkan sesuatu yang kotor. Ya. Kita selalu mohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita agar bisa mengucapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Ya, bagaimana seharusnya hendaknya kita sebagai seorang mukmin, apa yang harus kita ucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qul khairan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa, kata Rasulullah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, ya, hendaknya kul khairan, maka hendaknya dia mengucapkan sesuatu yang khair, sesuatu yang baik. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia selalu mengucapkan ucapan perkataan yang baik.
hendaknya dia selalu mengatakan, mengucapkan perkataan yang bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ya. Atau kalaupun dia tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, dia tidak bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, auliyasmut kata Rasulullah. Maka kalau tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, tidak bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, auliyasmut, maka hendaklah orang tersebut diam. Diam saja, tidak usah berkata, tidak usah berbicara. Daripada ucapan yang kita ucapkan, daripada sesuatu yang kita katakan itu ada unsur yang kekejian, yang kita ucapkan ada ucapan keji, perkataan-perkataan yang kotor, auliyasmut, maka hendaklah lebih baik kita diam saja daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, daripada kita berkata akan tetapi perkataan kita adalah perkataan keji, ucapan yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita adalah ucapan yang tidak baik. Maka hendaknya kita lebih baik tahan lidah kita, tahan lisan kita, lebih baik kita diam, jangan sampai berbicara, diam saja. Agar apa? Agar ibadah puasa yang sedang kita lakukan saat ini diterima oleh Allah. Karena sudah jelas Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa kata Rasulullah yang tidak bisa meninggalkan ucapan keji, maka Allah tidak membutuhkan orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya di siang hari. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada puasa orang yang selalu berkata dengan perkataan yang keji. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada puasanya seseorang yang akan tetapi meskipun dia sedang berpuasa, akan tetapi yang keluar dari lisannya, yang keluar dari lidahnya selalu mengucapkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.